Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, mulai dari nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, dan salah satu nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan belajar kita dalam memaknai atau memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita mulai dari awal di juz 30 ini bukan hanya karena suratnya pendek, terlebih karena juz 30 ini atau juz amma mungkin merupakan juz atau surat-surat yang ada di dalamnya itu yang paling sering kita gunakan dalam bacaan sholat sunnah kita pada khususnya. Sehingga kalau Al-Quran atau yang kita baca pada saat sholat itu kita faham maknanya, kita semuanya berharap khusyuk di dalam sholat kita akan tambah. Karena salah satu hal yang mengurangi kekhusyukan sholat kita adalah kita tidak faham apa yang dibacakan oleh imam atau apa yang kita baca sendiri, sehingga lisan kita membaca doa atau membaca ayat Al-Quran, tapi hati dan akal kita tidak ke situ, malah memikirkan kegiatan-kegiatan yang semestinya itu tidak difikirkan ketika sholat. Tapi kalau kita faham bacaan sholat kita, kita faham ayat yang kita baca ketika sholat. Misalkan kita baca Qul huwallahu ahad, oh berarti ada perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita faham. Kita faham kalau Al-Ikhlas itu merupakan penjelasan siapa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sholat, jadi akal kita itu kita memikirkan, memaknai bacaan sholat atau bacaan atau ayat yang kita baca ketika sholat. Kita baca surat yang pendek lagi, misalkan Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, idza jaa, kita faham semuanya. Paling tidak secara garis besar, oh ayat ini menjelaskan ini. Idza jaa, oh ini ayat yang menjadi pertanda Nabi Muhammad mau meninggal dunia, contohnya seperti itu. Maka sholat kita tambah khusyuk. Seperti halnya dengan
Surat yang akan kita pelajari bersama-sama pada sore menjelang malam ini, kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun. Al-Kafirun, diingatkan Mas, betul Mas Ri? Al-Kafirun, karena saya itu kadang lupa ya. Karena ya kebetulan saya membersamai 3 majelis ilmu yang semuanya membahas tentang tafsir Al-Quran, 4 dengan yang ada di masjid sini, semuanya tafsir. Jadi kalau Mas Tri nggak mengingatkan, saya kadang lupa ini terakhir bahas surat apa, urutannya apa, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, surat Al-Kafirun sami hafal ya Bapak Ibu? Insya Allah hafal ya Al-Kafirun. Tapi kadang kebalik-balik ya. Paham maknanya betul Pak? Betul. Ayatnya sangat sederhana ya, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kisah di balik ini luar biasa, hadirin jamaah rahimakumullah. Al-Kafirun itu merupakan ayat yang Allah turunkan di kota Mekah. Ya, namanya saja Al-Kafirun. Ini periode awal keislaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kafirun ini memang ayatnya sederhana Bapak Ibu. Tapi kisah kenapa Al-Kafirun itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya sangat apa istilahnya? Menegangkan. Kenapa? Dari awal saya sampaikan Nabi Muhammad itu ketika dakwah di kota Mekah itu tantangannya sangat besar. Tidak hanya dimusuhi oleh orang kafir yang tetangganya, tapi keluarganya pun ikut memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita baca surat Al-Kafirun seolah-olah surat ini biasa-biasa saja? Karena kita tidak pernah masuk di dalam surat Al-Kafirun. Itu kenapa kok diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka saya harap ketika kita sudah belajar tentang makna dan penjelasan di surat-surat pendek di juz amma ini, kita ingat-ingat Pak. Karena kalau sholat baca ini kita faham dan kita bisa meresapi makna yang ada di dalam surat yang kita baca, termasuk Al-Kafirun ini. Ini kisahnya luar biasa. Saya mulai dari musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, ada 3 musuh besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kisahnya itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Oh, mohon maaf, ada 2 musuh yang sangat besar. Satu sudah kita pelajari surat sebelumnya atau namanya surat Al-Lahab. Yang surat Al-Lahab itu membahas tentang pamannya Nabi yang secara terang-terangan dia memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Lahab juga, Abu Lahab itu juga merupakan pimpinan kaum kafir Quraisy Mekah. Jadi kedudukannya tinggi di suku Quraisy. Musuh yang kedua yang diabadikan bukan dengan namanya tapi dengan kisahnya adalah pimpinan kafir Quraisy juga, namanya Abu Jahal. Pernah dengar ya? Abu Jahal itu 2 musuh yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya betul 3. Satunya Khalid bin Mughirah, bapaknya Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Jadi ada 3 musuhnya, betul ada 3.
Abu Jahal ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Alaq. Kita masih jauh sampai di situ Al-Alaq. Nabi Muhammad mengatakan falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Meskipun Al-Alaq itu awalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi ayat 6 sampai terakhir itu membahas tentang karakter Abu Lahab, yang dia dengan terang-terangan berani melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bagus kisahnya. Nah, pimpinan kaum kafir Quraisy ada Abu Lahab, ada Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah. Itu semuanya disebut sebagai Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pimpinan-pimpinan kaum kafir Quraisy. Jadi tidak semuanya disebut sebagai kafirun di dalam surat ini. Diturunkannya ayat ini sebetulnya untuk Abu Jahal, Abu Lahab, dan Walid bin Mughirah, pimpinan-pimpinan kaum kafir Quraisy Mekah yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dakwah, salah satu metode yang sering dipakai adalah dengan cara diskusi. Nabi Muhammad itu sering diskusi dengan Al-Kafirun, dengan pimpinan-pimpinan kaum kafir Quraisy Mekah, diskusi. Apalagi Nabi Muhammad itu punya keunggulan atau keistimewaan namanya Jawami'ul Kalim. Nabi Muhammad itu kalau bicara sedikit tapi maknanya besar, dan sangat bisa mempengaruhi orang masuk di dalam agama Islam. Itu salah satu kelebihan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi omongannya mahal, itu Nabi Muhammad. Salah satu metode Nabi Muhammad adalah diskusi. Dan dengan diskusinya Nabi Muhammad SAW dengan orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu, sedikit dari mereka ada yang masuk Islam. Tapi yang sedikit dari mereka, maksudnya dari kaum kafir Quraisy yang masuk Islam itu bukan pimpinan-pimpinannya. Jadi hanya orang-orang yang biasa-biasa. Bilal, budak masuk Islam. Orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak punya jabatan yang tinggi itu masuk Islam karena dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun 10 tahun di Mekah sampai 13 tahun, Nabi Muhammad hanya bisa memasukkan 300 orang kafir Quraisy menjadi muslim. Tapi hal itu juga membuat Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan jadi resah. Ini ada orang baru namanya Muhammad, dia dakwah membawa agama baru, dan itu meresahkan para pimpinan kafir Quraisy Mekah. Akhirnya pimpinan-pimpinan kafir Quraisy Mekah itu dengan kerasahan yang dimilikinya sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kok Nabi Muhammad masih dakwah terus? Ya, Abu Jahal dan kawan-kawan ini resah. Nah, gimana caranya agar Nabi Muhammad itu berhenti menyebarkan agama Islam? Nah, terus pimpinan kaum kafir Quraisy ini berencana datang ke rumahnya Nabi Muhammad, tapi dengan niat yang baik. Diancam pembunuhan sudah tidak mempan dan lain sebagainya. Disakiti juga tidak mempan. Nabi Muhammad masih dakwah. Akhirnya pimpinan-pimpinan ini datang ke rumahnya Nabi Muhammad, menawari Nabi Muhammad dengan beberapa hal.
tawaran yang pertama. Abu Jahal dan kawan-kawan datang kepada Nabi Muhammad menawari yang pertama, Nabi Muhammad, kamu mau nggak menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah? Nanti harta yang kita punya sebagai suku Quraisy akan kita berikan kepadamu. Minta seberapa kayanya, kita akan wujudkan keinginanmu. Tawaran yang pertama ditolak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau. Abu Jahal dan kawan-kawan juga sudah mempunyai rencana yang kedua, tawaran yang kedua. Nabi Muhammad ditawari. Tawaran yang kedua ini, Nabi Muhammad ditawari untuk menjadi orang dengan jabatan yang paling tinggi di suku Quraisy Mekah. Ibarat itu ditawari menjadi kepala desanya Mekah pada saat itu, lurah. Tawaran yang pertama berkaitan dengan harta, tawaran yang kedua berkaitan dengan apa? Jabatan. Tapi Nabi Muhammad, kalau tawaran ini kamu terima, kamu harus hentikan dakwah. Diterima bukan? Tidak diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tawaran yang ketiga kira-kira apa? Harta sudah, jabatan sudah, wanita. Betul. Tawaran yang ketiga dari Abu Jahal dan kawan-kawan, kita tawari Nabi Muhammad untuk pilih satu wanita yang tercantik di kota Mekah, ambil, maka kami akan menikahkannya denganmu. Dan lagi-lagi tawaran yang ketiga ini ditolak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketiga tawaran ini semuanya ditolak oleh Nabi. Nabi hanya menginginkan terus menyebarkan agama Islam. Tapi tawaran ini ternyata ada lagi, hadirin jamaah sekalian. Ada tawaran yang keempat. Dikira Nabi Muhammad sudah selesai. Kalau tiga tawarannya sudah jelas, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Dan semuanya ditolak oleh Nabi. Tapi Abu Jahal dan kawan-kawan datang ke situ dengan niat baik dan niat menawar dengan tawaran yang keempat. Tawaran yang keempat ini tidak bisa dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tawaran tentang harta, jabatan, wanita mudah ditolak oleh Nabi Muhammad. Tapi tawaran yang keempat ini, Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad, kita ini sudah lama berkelahi. Artinya ya, saling mengancam dan kemudian perang dan lain sebagainya sudah sering. Menyakiti Nabi dan lain sebagainya sudah sering. Abu Jahal dengan tawaran yang keempat ini bilang, bagaimana kalau kita damai saja? Damai bagaimana? Kata Nabi Muhammad, saya akan menyembah Tuhanmu Nabi Muhammad dalam waktu 1 tahun. Ini tawaran dari Abu Jahal dan kawan-kawan. Tapi di tahun berikutnya kamu harus nyembah berhala. Nah, ini tawaran yang keempat. Berat Bapak Ibu. Ya. Kita tahu kalau kita ditawari seperti itu, burung betul. Kita mungkin menolaknya karena sejalilnya sudah ada. Nabi ditawari seperti ini, Nabi nggak ada dalilnya. Kemudian Nabi Muhammad diam, nggak bisa jawab sama sekali. Atau gini Nabi Muhammad, kata Abu Jahal, kalau tidak mau 1 tahun selang-seling, bagaimana kalau 1 bulan? 1 bulan saya nyembah Allah Tuhanmu, tapi 1 bulan berikutnya kamu harus nyembah berhala. Tambah bingung Nabi Muhammad. Kalau tidak mau 1 bulan, 1 minggu. Tidak mau 1 minggu, kita 1 hari gantian Tuhan. Ini tawaran yang sudah mungkin panjenengan semua sudah pernah mendengar tawaran ini.
Ini sudah sangat masyhur kisahnya, terkenal. Nabi Muhammad nggak bisa jawab sama sekali. Mau dijawab tidak mau, jangan-jangan boleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dijawab mau, tapi jangan-jangan menurut Allah nggak boleh, karena ayatnya belum turun. Nabi Muhammad dalam hal ini meminta waktu kaum kafir Quraisy Mekah untuk menunggu jawaban Nabi. Inilah hadirin jamaah sekalian yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menjawab persoalan orang lain ataupun persoalan pribadi dengan akal atau hatinya. Semuanya dijawab melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad minta waktu sebentar. Saya nggak bisa menjawab tawaranmu tentang ganti-gantian Tuhan. Saya meminta waktu. Dikasih waktu oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Oke, saya tunggu jawabannya. Kalau kita yang seperti itu, jawabannya mungkin dapatnya dari YouTube ya, atau dari internet dan lain sebagainya. Tapi ini Nabi Muhammad SAW, dan Allah tahu betul Nabi Muhammad itu sedang dalam kesulitan pada saat itu. Nggak bisa jawab itu Allah tahu sebetulnya. Ya. Ini kalau kita sebagai Nabi Muhammad pada saat itu, mungkin kita sudah jawab tidak. Tapi dengan kehati-hatian Nabi Muhammad SAW, takut jawaban karena akalnya itu disalahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu orang yang selalu cari aman, menunggu wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak bisa mencontoh hal ini. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ditemui oleh malaikat Jibril dan membawa satu surat yang mulia, dan surat ini dikasih nama surat Al-Kafirun. Ya, jadi inilah ya, ganti-gantian Tuhan, selang-seling Tuhan, tawaran dari Abu Jahal dan kawan-kawan yang mengharuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun. Maka ayat pertama surat Al-Kafirun kita baca dengan kul ya ayyuhal kafirun. Kul, jawab wahai Muhammad. Pertanyaan tawaran mereka itu jawab. Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada sedikit yang berbeda, tapi agak rinci sedikit, mau nopo-nopo nggak paham nggak apa-apa, tapi tetap saya sampaikan. Di dalam Al-Quran biasanya kalau ada ya ayyuha, itu biasanya ada alladzina. Contoh ya ayyuhalladzina amanu gitu. Ya. Tapi untuk ini tidak ya ayyuhalladzina kafaru. Tapi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ya ayyuhal kafirun, bukan ya ayyuhalladzina kafaru. Seperti ayat-ayat yang lain. Kenapa seperti itu? Al-kafirun itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat atau katanya namanya kata benda. Al-kafirun itu kata benda. Kalau alladzina kafaru itu kata kerja. Ya, yang dulu pernah belajar bahasa Arab atau yang pernah mondok, pernah mondok ya? Mondok gizi. Oh. Ada rumah makan namanya Pondok Gizi, ya, ditanya. Jadi al-kafirun yang dipakai oleh Allah di dalam ayat ini
itu bentuknya adalah kata benda. Padahal di ayat-ayat yang lain itu Allah gunakan biasanya kata kerja, alladzina kafaru. Itu kata kerja, tapi ini kata benda. Kata benda di dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwa pelakunya tidak bisa berubah. Kalau kata kerja di dalam bahasa Arab itu bisa jadi lambat laun, lama atau cepat, ada kemungkinan berubahnya. Berarti kalau alladzina kafaru bisa jadi orang itu tidak selamanya kafir karena katanya kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab sudah pasti seperti itu. Ya. Tidak selamanya jadi kafir kalau alladzina kafaru. Tapi kalau al-kafirun itu dulu, sekarang, dan besok tidak akan berubah, terus kafir. Itu al-kafirun. Maka ayat ini menggunakan qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa seperti itu? Karena kafirun di sini yang dimaksud oleh Allah adalah pimpinan-pimpinan kaum kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan. Sampai Nabi Muhammad meninggal tidak ada yang masuk Islam. Makanya Allah gunakan al-kafirun untuk memberikan makna, berarti saking kuatnya kekufuran Abu Jahal dan kawan-kawan, nggak mungkin orang itu masuk Islam. Dan Nabi Muhammad SAW itu sangat berani, hadirin jamaah sekalian. Ini bayangkan kata qul ya ayyuhal kafirun itu harus diucapkan Nabi Muhammad ke Abu Jahal dan kawan-kawan yang sudah menunggu jawabannya. Kita bisa bayangkan, misalkan pimpinan-pimpinan itu jumlahnya ada 10 musuh-musuhnya Nabi. Terus Nabi menjawabnya harus memulai dengan qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Itu hatinya Abu Jahal kira-kira berikut. Kafir itu maknanya tertutup. Hai orang-orang yang hatinya sudah tertutup. Tapi itu harus disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan memang Rasulullah itu keberanian dalam berdakwahnya luar biasa. Ya karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan tadi kalau Abu Jahal itu kisahnya diabadikan di dalam surat Al-Alaq. Nabi Muhammad itu ketika mau perang, hadirin jamaah sekalian. Ini pimpinan-pimpinan kaum kafir Quraisy itu banyak ya. Mohon maaf ya, banyak. Terus Nabi Muhammad itu mengatakan ditantang perang oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi Muhammad sendirian dengan berbagai macam musuhnya yang dikomandoi oleh Abu Jahal. Nabi Muhammad ditantang berkelahi sendirian. Nabi Muhammad mengatakan falyad'u nadiya. Abu Jahal, panggil musuh atau panggil temanmu yang lebih banyak. Geng-gengmu itu panggil lagi sekarang. Ini Nabi Muhammad SAW. Falyad'u nadiya, panggil yang lainnya. Tidak takut Nabi Muhammad SAW. Ya. Sekarang ada ustadz seperti itu mungkin. Ada musuhnya 10, tantang berkelahi. Falyad'u nadiya, panggil teman-temanmu yang lain sini. Tapi Nabi Muhammad mengatakan sanad'u zabaniyah. Kalau kamu berani melawan saya, kata Nabi Muhammad SAW, sanad'u zabaniyah, Allah akan panggil malaikat zabaniyah. Ini yang kita nggak punya. Kalau kita nantang berani, tapi kalau sanad'u zabaniyah kita nggak punya. Nabi Muhammad SAW.
Dan Nabi Muhammad yakin kalau dia akan dilawan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, pasti Allah akan membantu dengan malaikatnya Zabaniyah. Dan kita tidak punya keyakinan itu bedanya. Ya. Maka Nabi Muhammad adalah orang yang sangat pemberani. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, hadirin jamaah sekalian, nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan atau tawaran dari kaum kafir Quraisy tadi yang minta gantian apa? Tuhan. Ya. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini kata kerjanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang digunakan pada masa sekarang dan akan terus berulang-ulang sampai masa yang akan datang. A'budu. Ya, kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan posisi sekarang dan masa yang akan datang. Artinya Nabi Muhammad menegaskan, la a'budu, hari ini saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, besok juga tidak akan menyembah, selamanya a'budu la a'budu ma ta'budun, saya nggak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala antum abiduna ma a'budu. Nah, ayat yang ketiga. Dan kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, abidu nama a'bud, juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kita perhatikan ya, hadirin jamaah sekalian, Al-Quran itu kalau dinilai dari kosakata kalimatnya itu luar biasa. Al-Quran itu sangat konsisten. Ya, kalau kita lihat, ya, harus saya terangkan, ya, meskipun berkaitan dengan hal-hal yang sulit untuk difahami. Allah itu ketika Nabi Muhammad bicara, itu dibahasakan oleh Allah dengan kata kerja la a'budu. Tapi kalau yang bicara itu orang kafir Quraisy Mekah, Allah gunakan kata benda. Sama dengan kafirun dengan alladzina kafaru. Kafirun diteruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala antum abidun. Artinya orang kafir Quraisy itu dulu tidak akan menyembah Allah, sekarang masa yang akan datang mustahil menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Quran konsisten. Kalau kita lihat tulisannya, ketika Nabi Muhammad yang mengungkapkan a'budu, tapi ketika orang kafir Quraisy yang mengungkapkan itu abiduna, bahasanya beda. Ya. Menyembah itu abada ya'budu dalam bahasa Arab itu mempunyai dua makna. Yang pertama abidun, abdun, ibadah atau ubudiyah. Itu makna yang pertama adalah ya ibadah. Abada ya'budu itu maknanya ibadah. Yang kedua abidun itu artinya budak. Kita mengaku hambanya Allah, berarti kita budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh manut, ada imbalan, tidak ada imbalan, manut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna abidun, kita menyembah Allah. Dan memang ada dua. Kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita baca Al-Quran, itu namanya ibadah. Sholat maghrib ibadah, sholat isya ibadah. Tapi di antara sholat-sholat atau amal ibadah kita, kadang kita kan tidak ibadah, gitu.
Kadang pas tidur atau dalam hal aktivitas-aktivitas yang mubah, bersepeda atau lari pagi, kita akan meninggalkan ibadah atau tidak melaksanakan ibadah. Nah, pada saat kita tidak ibadah itu, status kita itu sebagai budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di antara sholat pas kita nggak ngapa-ngapain, itu kita sedang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disebut sebagai Abdullah. Jadi Abdullah itu ya ibadah yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka status ini tidak boleh lepas dari kita semuanya. Karena di luar sholat kita kan nggak mungkin nih, ibadah terus. Pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan ya, sosial dan lain sebagainya. Nah, itu dianggap oleh Allah, status kita itu masih menghamba kepada Allah. Kita itu jadi budaknya Allah meskipun tidak dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang meninggal dunia itu ya nggak harus sholat kemudian dia meninggal dalam keadaan muslim, nggak harus meninggal dalam puasa, nggak harus hari Jumat. Karena status kita seluruhnya adalah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau meninggal dalam kondisi sholat, ya itu luar biasa, ya, husnul khotimah. Tapi andaikan seseorang meninggal tidak dalam ibadah pun, dia punya status yang namanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak dalam kondisi ibadah. Ya. Maka sedikit nih orang-orang yang kadang bisa meninggal dalam sholat dan lain sebagainya. Tapi ketika ada saudara keluarga kita yang tidak meninggal dalam hal itu, orang tua meninggal dalam keadaan yang biasa-biasa, tidak usah berkecil hati, karena statusnya menjadi hambanya Allah, bukan sedang ibadah kepada Allah, pun dinilai sebagai hambanya Allah. Ya. Beberapa bulan yang lalu di pondok saya dulu, ya, di Lamongan dulu, itu yang dulu saat saya mondok itu orangnya masih hidup, kemarin itu meninggal dunia dalam keadaan sholat Jumat. Dan semua orang tahu kalau orang ini memiliki keistiqomahan yang luar biasa. Dari katanya orang-orang sebelum saya mondok pun, mungkin sekarang ketika meninggal kemarin umurnya mungkin 65 atau berapa. Itu dari muda sampai itu selalu setiap hari adzan awal di masjid. Saya mondok 6 tahun di sana pun yang adzan ya bapak-bapak itu terus. Adzan awal ya, bukan adzan subuh. Kalau di sana kan ada adzan awal jam 2:30, jam 3. Itu dari muda katanya orang itu sampai dia meninggal dunia masih adzan sholat fajar. Atau penerusnya Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi Muhammad yang buta, tapi diberikan amanah untuk adzan sholat fajar. Itu karena kegigihannya ikut dalam majelis ilmu. Abdullah bin Umi Maktum itu istiqomah ikut pengajiannya Nabi, semangat meskipun dalam kondisi yang buta, matanya kan buta. Nah, ketika orang lain berperang, Abdullah bin Umi Maktum ini stay atau bertahan di kota Madinah sebagai wakilnya Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal perang, karena nggak bisa mengendarai kuda, nggak bisa pegang pedang dan lain sebagainya, matanya buta. Tapi anehnya Abdullah bin Umi Maktum ini dapat hadiah dari Nabi, kepercayaan jadi orang yang muadzin sholat fajar, muadzin sebelum sholat subuh. Bukan sholat subuhnya, tapi ada muadzin yang membangunkan orang sholat tahajud. Itu Abdullah bin Umi Maktum. Padahal buta, tidak bisa melihat fajar itu terbit. Bayangkan hadirin jamaah sekalian, Nabi Muhammad, Abdullah bin Umi Maktum dikasih hadiah, dia harus adzan awal, harus adzan sholat fajar, sedangkan dia matanya buta. Itu masuk akal betul? Itu kan kebablas gede kan, sholat subuh pakai.
Tapi anehnya Abdullah bin Umi Maktum tidak pernah telat adzan sholat fajar. Makanya lafadznya adzan sholat fajar dan adzan sholat subuh beda. Karena tukang adzannya beda. Satunya Bilal, satunya Abdullah bin Umi Maktum. Nah itu kira-kira kan sudah matanya buta, nggak bisa lihat fajar, tapi dia istiqomah, nggak pernah telat. Nah, itu kalau bukan sahabatnya Nabi ya langka ya dalam kondisi yang sekarang ini. Itu hadiah-hadiah di orang-orang yang istiqomah. Ya, maka status kita itu meskipun tidak dalam kondisi yang ibadah, kita statusnya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini jamaah sekalian diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalau kita baca surat ini kadang kebingungan ya. Hanya sedikit orang yang berani mengimami pakai surat ini. Saya pun nggak berani, Pak. Ya, rawan salah surat ini ya. Rawan salah itu ya mending surat yang lainnya saja. Karena semua surat juga sudah sah untuk menjadi ya, asal tetap Al-Fatihah dilanjutkan surat yang lain kan bisa. Tapi tidak dengan surat-surat yang bisa membingungkan kita semuanya. Makanya kalau panjenengan sholat sunnah dan lain sebagainya, kita baca surat-surat yang memang kita hafal betul surat ini agar nggak mengganggu konsentrasi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ngurusi surat itu, nggak ngurusi surat itu. Wah, ini baru hafal 2 hari, kemudian masih kurang lancar, tapi kita paksa sholat pakai surat itu. Ya sholatnya bisa jadi kacau gara-gara kita fokus memperbaiki hafalan kita atau bacaan kita. Ya, tapi kita baca surat-surat yang memang sudah familiar dan sudah sering kita baca. Nah, dan pengulangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalau ayat itu diulang Bapak Ibu, yang paling sering didengar ayat yang diulang, fabi ayyi ala irabbikum atukadziban. Sesuatu yang diulang di dalam Al-Quran dengan jarak yang tidak begitu jauh, artinya ada munasabah ayat, keterkaitan ayat, itu maknanya adalah litakid, sebagai penguatan. Penguatan apa? Penguatan kalau Nabi Muhammad itu betul-betul menolak ajakan tukar menukar Tuhan. Dan tukar menukar Tuhan itu resikonya besar dari jamaah sekalian. Ya kalau kita meninggal pas dalam kondisi yang muslimnya. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum dinukum waliyadin. Untuk sosial silakan dengan non muslim. Bermuamalah, jual beli, kerja, bosnya orang non muslim silakan. Tapi kalau urusan ibadah dan urusan agama, dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, ada batasannya. Maka kita harus masuk Islamnya itu secara kafah, keseluruhan. Tidak semuanya hubungan dengan non-muslim itu dilarang. Ada yang dibolehkan, kerja misalkan, jual beli misalkan, sewa menyewa misalkan. Tapi untuk urusan coba mencoba ikut ibadah mereka, itu berarti kita melawan batasan lakum dinukum waliyadin. Istilah sekarang kita kenal dengan toleransi. Ini intinya, lakum dinukum waliyadin. Untuk masalah berobat dan lain sebagainya, muslim non muslim silakan. Tapi untuk urusan ibadah dan agama tidak ada kata maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung batasannya kuat. Sedikit saja kita dimaknai sebagai orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba misalkan pengen jadi orang ibadah di gereja misalkan, sehari saja nyoba, ini sudah melanggar lakum dinukum
wa niyatan. Tidak boleh coba-coba dalam urusan keimanan, itu tidak boleh. Ini salah satu hikmah di dalam surat ini, nggak boleh. Ya, coba-coba pengen jadi orang non muslim berapa hari, tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Mungkin ini hadirin jamaah sekalian, ya, kita semuanya berharap ketika surat ini kita baca di dalam sholat kita ingat, ya, bahwa Nabi Muhammad pernah mengalami pertanyaan dan tawaran yang besar dari kaum kafir Quraisy Mekah yang mengharuskan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai dasar bahwasanya untuk urusan akidah tidak boleh tukar menukar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.